selesai, kita tinggal melakukan pemasangan di bagian klep, dan juga kita pasang ke mesinnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya sahabat otomotif. Kali ini kita akan berbagi pengalaman di seputaran otomotif tentunya. Oke, di depan kita ini udah aja medianya. Kita akan tes saja seperti apa ya. Oke, jadi untuk yang pertama kita akan hidupkan kunci kontak. Nah, di situ terlihat. Jadi untuk di bagian speedometer inilah masalah utama ya. Jadi untuk speedometernya ini tidak mengeluarkan angka digitalnya. Oke, sekali lagi, jadi angka digital di bagian speedometer ini ya nggak ada sama sekali, alias ngeblank ya. Oke, jadi untuk langkah selanjutnya kita akan langsung buka aja untuk di bagian ini ya, batok kepalanya ya, atau ya katakanlah batok kepala depan ini. Kita akan buka, kita akan lepas speedometernya, kita akan coba cek dan akan pastikan ya apakah speedometernya masih bisa diperbaiki atau memang ini udah rusak ya, dan juga belum tahu. Oke, langsung aja. Jadi untuk melepas bagian batok belakang itu di bagian bawah sini ada satu baut lagi ya teman-teman ya. Ngapain? Oke teman-teman, untuk di bagian speedometer ini udah kita turunin ya, ini udah terlepas. Selanjutnya kita tinggal buka bagian kacanya biar kita bisa melihat bagian dalamnya ya. Oke, jadi setelah semua baut terlepas, kita bisa langsung lepas saja kacanya ya, seperti ini. Nah, jadi untuk yang selanjutnya kita lepas juga ya, atau kita buka untuk baut-bautnya yang di sebelah bawah ya. Jadi untuk caranya sama ya, kita lepas saja seperti ini. Ini udah terlepas ya. Kita perhatikan di bagian PCB apakah mesin daripada Speedo ini mengalami rusak ataupun ada yang korosi. Kita akan perhatikan ya. Nah, selanjutnya kita bisa lepas di bagian tombol. Oke ya, dan untuk yang satunya itu masih menempel. Oke, lanjut, kita bisa lepas di bagian ini ya, tombol-tombol kecilnya itu, katakanlah seperti itu ya. Kemudian kita akan pisahkan ya antara PCB dengan kerangkanya, atau kita bisa pisahkan antara PCB dengan LCD nya. Jadi untuk caranya kita menggunakan obeng min. Dengan posisi cantolan itu kita tahan ya dengan jari telunjuk kita, kemudian obeng min kita sedikit kita congkelkan aja ke bagian yang ada celahnya ya. Kita bisa masukin seperti ini. Oke, sampai dia terangkat ya. Setelah itu kita bisa ungkit-ungkit seperti itu ya. Oke, jadi untuk melepas ini kita perlu kehati-hatian ya, karena ini bahannya ini
rawan ya, rawan rusak, karena untuk di bagian kaki LCD ini sangat kecil-kecil, jadi kita perlu hati-hati ya untuk melepasnya. Ya. Oke, lanjut kita ungkit aja seperti ini sampai dia terangkat. Setelah itu kita bisa tarik aja ke atas ya, seperti ini ya. Nah, jadi antara mesin atau PCB dengan LCD ini udah terpisah. Mudah-mudahan ini kerusakannya tidak parah, hanya karena lembab aja akibat terkena air. Oke, jadi sebelum kita memperbaiki ya, setelah seperti ini kita akan coba tes lagi. Kita pasang seperti ini, dan nantinya akan kita coba lagi ya di motornya ya. Kita akan lihat bersama-sama ya. Oke, jadi kita cukup pasang seperti ini dulu, yang penting dia terpasang ya. Oke, jadi ini udah terpasang. Kita akan langsung coba aja untuk kita tes di motornya ya. Siapa tahu ini hanya kendor di bagian soketnya aja. Jadi untuk lebih memastikannya lagi, ini akan kita tes saja. Nah, jadi berhubung kita mengambil gambarnya ini sendiri ya, jadi untuk mengatur kameranya ini agak sulit ya. Oke, kita langsung colokin aja di motornya. Nah, seperti itu. Kemudian kunci kontak kita hidupkan. Hidupkan ya. Oke teman-teman, sama-sama kita bisa melihat ya. Nah, jadi untuk di bagian speedometer ini memang masih ngeblank, angka digital ini belum keluar ya. Oke, kita matikan, dan langsung aja kita cabut. Jadi untuk langkah yang selanjutnya ya, kita akan lepas lagi di bagian LCD. Oke, jadi untuk di bagian PCB ini kita sudah lihat dan kita sudah cek. Seperti kelihatannya ini dalam keadaan baik ya. Kemungkinan ini permasalahannya ngeblank ini hanya karena adanya lembab ya, atau sehabis terkena air hujan atau air habis mencuci motor ya. Oke, jadi untuk caranya kita tidak menjemur, kita hanya cukup panasin dengan lampu listrik ya. Dan untuk ukuran lampunya ini ukuran 24 volt. Untuk ukuran lampunya ini 24 watt. Oke, jadi kurang lebihnya ini memakan waktu sampai 2 jam ya, 2 jam bahkan 3 jam ya. Jadi untuk jarak segitu aja kita nggak sebutin, kita kira-kira aja ya, jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Ini bertujuan untuk menghangatkan ya. Jadi apabila PCB ini ada yang lembab ya, maka dia akan kering dengan sendirinya ya. Oke teman-teman, jadi ini udah sekitar 3 jam ya. Ini sudah sekitar 3 jam kita sudah bisa matikan. Oke, kita akan coba tes sebentar. Oke teman-teman, jadi ini udah kita panas ya. Kita diamkan kurang lebih 2 jam. Di bagian PCB ini seperti itu ya. Kita rasa udah cukup kering. Coba tes ya. Dan ini juga masih hangat ya.
Jadi sebelum kita pasang, Jadi untuk lebih memastikannya lagi, jangan buru-buru, kita rakit lagi ya. Ya, kita coba langsung tes aja seperti tadi ya. Kita pasang dulu LCD-nya. Ingat, jadi untuk memasang LCD ini perlu kehati-hatian ya, karena untuk kaki-kakinya itu sangat kecil. Oke, jadi cukup kita tekan seperti ini ya, kanan dan kiri, tengah. Yang penting LCD-nya itu terpasang ya. Seperti ini. Oke, dirasa sudah cukup. Kita bisa tes aja ke motornya. Sebentar, kita tinggikan kameranya. Oke, jadi sebentar kita atur kamera dulu. Oke ya teman-teman, jadi untuk bengkel dalam rumah ini sangat berantakan ya. Oke, ini sepertinya untuk di bagian pengaturan kamera ini sudah selesai. Oke, selanjutnya berhasil ya, teman-teman. kita bisa tes aja langsung ya. Nah, ini langsung aja kita colokin seperti itu. Oke, dan kemudian kunci kontak kita on kan. Kita akan sama-sama lihat hasilnya ya. Oke teman-teman, jadi untuk di bagian itu ya, speedonya udah mengeluarkan angka seperti itu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi Oke, untuk jadi hasilnya ini ya, lumayan memuaskan ya. Panasi Jadi untuk angka digitalnya ini udah muncul. Selanjutnya kita akan Berarti pasang permasalahan ya. daripada speedometer ini ngeblank, tidak keluar angkanya, itu disebabkan karena di bagian sirkuit kelistrikannya ini itu mengalami lembab ya. Lembab akibat terkena air ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung rakit aja, kita kembalikan seperti semula. Oke teman-teman, jadi ini udah bersih. Ini kita tinggal pasang aja. Untuk di bagian sini ya, kita pasang. Seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu aja. Oke. Oke, setelah itu kita pasang ini ya. Nah, jadi untuk pemasangannya kita hati-hati karena pinnya ini sangat kecil. Oke, jadi setelah udah terpasang seperti ini ya, dan itu pin-pinnya udah pada masuk, kita tekan seperti ini ya. Nah, dengan jari kita di bagian sini ya. Kemudian bawahnya kita tekan pelan-pelan ya. Kemudian sebelahnya seperti ini. Nah, oke ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi sampai pinnya ini diraba dengan jari ya di bagian sini. Ini terasa ya, tajam ya. Oke, setelah ini kita langsung rakit aja. Nah, jadi kita kembalikan ke posisi seperti kita membuka pada awalnya ya. Oke, jadi langsung aja kita kencangkan bagian bautnya. Ini kita bisa pasang untuk di bagian ini ya, tombol mode.
Oke, langsung kita kencangkan. Nah, jadi untuk bautnya ini ada 6 buah ya. Oke ya teman-teman, jadi siapapun yang melihat ya, cara ini bisa kita praktekin sendiri di rumah ya, tanpa harus ke bengkel motor. Kita juga bisa praktekin di rumah. Kita lepas dengan cara yang seperti tadi ya, kemudian kita ini ya, kita sinari dengan lampu listrik ya. Nah, jadi untuk panasnya jangan terlalu ya. Di sini saya menggunakan lampu yang 24 watt ya. 24 watt itu bola jenis di bola apa? Bola listrik lah ya. Oke, jadi ini udah terpasang. Kita tinggal pasang aja. Oke teman-teman, selanjutnya kita bisa pasang spidonya di sini ya, di batok belakang bahasanya ya, seperti ini. Oke, kemudian kita pasang bautnya. Jadi untuk bautnya ini ada 3 ya. Oke, kita ambil dari belakang aja ya teman-teman. Nah, yang penting intinya kita pasang aja, kita kembalikan seperti semula ya. Oke, jadi untuk proses pemasangan ini nggak sulit ya teman-teman ya. Tinggal proses kebalikan dari pembongkaran aja. Oke teman-teman, proses pemasangan sudah selesai. Kita akan langsung tes aja ya. Kita hidupkan kunci kontak. Sebentar. Kita hidupkan kunci kontak.
Alhamdulillah ya, berhasil ya. Matikan lagi, hidupkan lagi. Oke ya, berhasil teman-teman ya. Memang di bagian speedonya ini udah ada sedikit cahaya ini ya, cahaya putih ya, tapi angkanya udah keluar. Seperti yang tadi angkanya nggak keluar sama sekali ya, jadi ini udah keluar angkanya. Kita akan coba nyalain. Untuk baterai ini lemah ya. Oke ya teman-teman, sekian aja video kita kali ini tentang permasalahan di bagian speedometer yang mengalami blank atau angkanya itu hilang semua ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagi yang belum bergabung dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.